Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda, izinkan saya berbicara sedikit terbuka hari ini. Saya akan membagi menjadi dua sesi. Sesi pertama untuk ayah bunda wali santri MIPS yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berdasarkan kajian mendalam dan observasi kami terhadap perilaku santri, kami menemukan fakta yang mengkhawatirkan bahwa adanya penggunaan HP yang kurang terkontrol. Sebagaimana ayah bunda telah mengetahui dengan baik dampak buruk dari penggunaan HP berlebihan, terutama digunakan untuk main game online atau menonton YouTube Shorts, IG, TikTok, yang tujuannya bukan untuk belajar, baik itu di HP, tablet, maupun laptop. Dampaknya tentu dapat merusak kemampuan kognitif, mengganggu kesehatan fisik dan mental, dan yang paling mengerikan adalah mengikis akhlak anak-anak kita. Di MIPS, kami memegang prinsip bahwa waktu adalah modal hidup yang paling fundamental. Siapa yang menyia-nyiakannya, dia akan merugi. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kembali, fungsi utama HP adalah komunikasi. Dan bagi santri MIPS, fungsi itu sudah terwakili oleh ayah bunda. Jadi, secara prinsip, santri MIPS tidak membutuhkan HP. Oleh karena itu, demi menjaga bi'ah pendidikan yang kondusif, sebenarnya sekolah telah menetapkan komitmen penggunaan HP sejak setahun yang lalu. Namun pada tahun ajaran ini, kami memutuskan untuk menegaskan kembali mengenai aturan penggunaan HP yang harus kita sepakati bersama. Ini bukan pengengkangan, ayah bunda, ini adalah perlindungan. Aturan mainnya harus jelas. Yang pertama, HP hanya boleh digunakan saat hari libur. Kedua, durasinya dibatasi dengan ketat. Maksimal 1 jam sehari. Ketiga, wajib dengan izin dan pengawasan ayah bunda. Keempat, dan tujuannya murni untuk kebutuhan belajar. Di poin berikutnya, saya mohon perhatian ekstra ayah bunda. Kami merilis daftar blacklist, dan ini termasuk zona merah. Kami menerapkan kebijakan zero tolerance, tanpa toleransi untuk segala hal yang berbau judi online. Game seperti yang sekarang sedang viral, Roblox, Mobile Legends, Free Fire, apapun itu, termasuk budaya yang seringkali membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti anime, K-pop, drama Korea, hingga komik yang tidak mendidik. Ayah bunda, mengapa kami melarang ini? Karena hal-hal tersebut dirancang untuk menciptakan kecanduan dopamin. Jika anak sudah kecanduan, anak akan mengalami loss of interest, mengalami kondisi demotivasi, emosinya menjadi tidak stabil, dan na'udzubillah, banyak kasus anak di luar sana berani mencuri demi top up game. Mudah berbohong,
bahkan sampai melukai orang tuanya sendiri. Kita tidak ingin anak kita sampai pada titik itu. Ayah bunda sekalian, kami di sekolah telah menetapkan aturan tegas, membahas, membicarakan, mengajak yang lain dalam hal-hal yang terdapat pada daftar blacklist yang tadi telah disebutkan di lingkungan sekolah merupakan pelanggaran berat. Konsekuensinya akan sangat tegas. Kami ingin sekolah ini menjadi zona nyaman untuk menuntut ilmu. Bukan tempat diskusi level game atau bahkan film drama. Namun, sekolah hanya memegang kendali sekian jam saja. Sisanya bola ada di tangan ayah bunda di rumah. Kami tetap membutuhkan kolaborasi dengan ayah bunda sebagai penjaga gawang di rumah. Berilah beragam kegiatan di rumah sebagai bentuk pengalihan dari HP. Jangan biarkan anak-anak berlebihan dalam penggunaan HP yang dapat menurunkan kualitas pendidikan mereka. Di antara tanda orang tua tak lagi mencintai anaknya adalah ketika orang tua membiarkan mereka terpapar dampak negatifnya. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, MIPS tidak anti teknologi. Kami menggunakan berbagai macam gawai, semisal laptop. Kami juga memfasilitasi proyektor di setiap kelas agar pembelajaran menjadi interaktif, menyenangkan, dan mendalam. Kami menggunakan drone untuk merekam kegiatan outing class kami, serta kamera yang sekarang ini digunakan untuk merekam. Walhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, mari kita bersinergi. Kita lelah sebentar sekarang untuk mendisiplinkan mereka. Demi senyum bahagia penuh syukur kita melihat kesuksesan dan kesolehan mereka di masa depan. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala mendidik anak kita. Allahumma ijtahadtu an uaddiba waladi falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibhu anta li. Ya Allah, aku telah bersungguh-sungguh mendidik anakku, namun aku tak mampu mendidiknya dengan baik. Tolong ya Allah, didiklah dia untukku. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas komitmen ayah bunda. Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita menjaga amanah ini. Berikutnya adalah sesi kedua. Sesi kedua ini saya tujukan untuk santri putra dan putri MIPS yang soleh, soleha, yang Ustadz sayangi. Nabi SAW pernah bersabda di dalam satu hadis, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya banyak orang terluput dari dua nikmat yang Allah berikan ini. Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Waktu luang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Isilah waktu luangmu dengan hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhiratmu. Yang pertama, bersikap dan bertutur kata yang baik kepada orang tuamu. Yang kedua, melaksanakan ibadah salat dan menjaganya. Yang ketiga, membaca Al-Quran supaya kamu menabung pahala sebanyak-banyaknya dari sekarang. Keempat, pelajari Al-Quran
supaya kamu menjadi orang yang terbaik umat ini. Sebagaimana dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Ananda yang soleh dan soleha, janganlah menunda-nunda kegiatan yang bisa kamu lakukan saat ini, hari ini, karena esok belum tentu ada. Sebagaimana perkataan seorang ulama, Ibn Adam iyak wat taswif fa innaka biyawmik walasta bighad. Wahai anak Adam, janganlah menunda-nunda melakukan suatu amalan, karena sesungguhnya kamu punya kesempatan untuk melakukannya di hari ini, namun belum tentu kamu punya kesempatan yang sama di esok hari. Dan bersemangatlah mengerjakan hal yang bermanfaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, dan jangan merasa malas dan lemah. Terakhir dari Ustadz, untuk anak-anakku santri MIPS yang soleh dan soleha, harapan kami adalah kalian dapat mewujudkan ikrar santri MIPS yang kalian baca setiap pagi. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua, melaksanakan sholat tepat waktu. Tiga, berbakti kepada orang tua. Empat, bertekad untuk rajin dan tekun menghafal Al-Quran. 5. Hormat dan patuh kepada ustadz dan ustadzah. 6. Menyayangi teman. 7. Berkata dan bersikap yang baik. 8. Menjaga kebersihan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.